Karimun termasuk KSP, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Kalau tadi informasinya katanya jadi yang paling ageng sajian ukir dan begitu. Hal yang menarik buat kami ini di pulau seperti ini ada yang nanam padi kan itu. Banyak barang-barang yang sudah kami produksi, kami bikin itu semuanya pada pesen, pada mengambil di sini. Kali ini adalah perjalanan terakhir jelajah Karimun kita. Setelah sebelumnya kita menikmati sektor wisata di Karimun Jawa, kali ini kita akan mengeksplor sektor lainnya di sini. Menurut informasi yang kami dapatkan, Karimun Jawa tidak hanya memiliki potensi di sektor pariwisata, namun di Karimun Jawa juga berkembang melalui sektor agribisnisnya. Untuk mendapatkan informasi tentang sektor agribisnis yang berkembang di Karimun Jawa, kita akan menemui Bapak Arif Rahmawan sebagai petinggi di Karimun Jawa saat ini. Kami dari Taniling TV itu tertarik dengan desa Karimun ini yang di Kecamatan Karimun Jawa ini. Nah, apa saja yang ada di desa Karimun ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih dahulu untuk gambaran desanya begitu Pak? Ya, gambaran geografis tentang desa Karimun Jawa adalah ikut Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Dalam ini secara geografis kami ada 12 pulau yang kami ampun di desa Karimun Jawa. 12 pulau. Termasuknya Pulau Genting. Dari 12 pulau itu ada salah satu pulau yang dihuni oleh warga kami, ada 325 jiwa, 117 KK dalam luasan wilayah 135 hektar. Kalau luas wilayah Karimun Jawa ada 4.624 hektar. Wisata di Karimun tanggal 16 kemarin, kami juga terima kasih karena dengan pembukaan ini. Alhamdulillah dengan pembukaan ini teman-teman yang punya usaha wisata saling komunikasi dengan kami, dan tidak lain itu harus mengedepankan prokes, protokol kesehatan. Kalau berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sini Pak, kalau di sini kan ada pengelolaan sampah juga yang kemarin yang dilihat itu kan ada truk sampah, kemudian ya kelompok apa lagi yang ada di desa Karimun ini? Ada sih kelompok kaitan dengan penggiat sampah ini. Kami alhamdulillah dengan adanya PDU Pusat Daur Ulang Sampah di desa kami, dan kami menunjuk BUMDes dalam ini namanya Sejahtera Bahari, saya ditunjuk untuk mengelola sampah di Karimun Jawa. Untuk wisatanya sendiri Pak, untuk di kelompok-kelompok wisatanya ada Pak? Ada kelompok namanya Sadar Wisata juga, itu BUM, adanya HPI, Himpunan Prawisata Indonesia. Ya. Alhamdulillah kami juga pembinanya di HPI, ya. Ada paguyuban homestay namanya Karimun Asri. Ya. Kalau paguyuban kapal namanya Pesona Bahari, ya. Paguyuban mobil Trans Karimun. Paguyuban homestay itu seperti apa Pak? Kaitan dengan homestay itu ada kesetaraan ini sewa, harga kamarnya. Ya kalau fasilitas kalau yang AC homestay kisaran 200.000 sampai 250. Kalau non AC berarti di bawah? Iya, kalau yang non AC yang kamar di dalam sekitar 125 sampai 100. Kalau yang non kamar mandi luar ya kisaran 80-an. Kalau paguyuban kapal, kalau telep seharian kurang kisaran 400 sampai 500.000. Itu yang kapasitas 10 orang. Oh, kapasitas. Kalau yang kapasitas di bawah 20 orang ya kisaran 700-an. Kalau yang di atas 200 di atas 20 kisaran 750 sampai 1 juta. Sudah ada ini teman-teman sudah ada menggunakan klarifikasi dengan kapal, kapasitas kapal.
Dan setiap wisatawan yang mau ke laut itu harus didampingi oleh teman-teman guide nama tadi. Kalau yang kelompok tani Pak, di sana ada sawah itu? Ada secara geografis kami punya wilayah yang ditangani oleh keluarga kami, ada kurang lebih ada 20 hektar di sawah itu tempatnya di Kemloko, Cek Mas kami. Oh, iya. Namanya ada kelompok tani Sopoyono ada. Terdapat lahan persawahan seluas 20 hektar yang dikelola beberapa kelompok. Ya, itu terima kasih bapak-bapak semuanya atas waktunya. Jadi saat ini kan kita Tani-Link TV ini ada di Karimun Jawa. Nah, salah satu yang menarik yang kita temukan adalah pertanian padi di Karimun Jawa. Rob, kalau solusinya gimana Pak? Harus dikasih pembuangan ke laut sana. Air laut pasang kan tinggi Pak, ini umpamanya ini mangrove-nya. Ini kan melebihi mangrove ini. Setelah ini habis kan ini tidak bisa keluar. Harusnya kan ini dikasih jalan. Masalah alam kok, susah gitu. Iya. Jadi air pasang kan, ini mangrove ya, air pasang kan melebihi mangrove kan. Mangrove, ya. Nah, setelah ini air surut kan yang di sini kan tidak bisa keluar. Itu permasalahan. Itu salah satu masalah utama ya. Masalah utama itu. Tadi disampaikan kan masalah rob kan. Nah, kalau produktivitas Pak di sini pinten Pak? Paling banyak itu 3 ton per hektar. Iya, terus pintenan. 3 ton per hektar. Itu gabah basah atau gabah kering? Gabah kering 3 ton ya per hektar. Kemudian kalau yang sebelumnya itu yang paling berhasil itu gini kok 3 ton itu. Dulu itu pernah ada Pak, pernah ada itu padi krewal itu yang tinggi itu. Ya. Sebetulnya itu mendukung itu, tapi sekarang sudah tidak ada itu benihnya itu. Sekarang belinya susah ya. Susah. Terlalu lama. Padi tinggi gitu loh. Tapi berapa lama itu Bu, kalau 6 bulan. Wah, 5 sampai 6 bulan. Makanya dihilangin. Dihilangkan. Kalau ada Pak, minta bibit yang secepatnya kira-kira 2 bulan. Ada itu Pak. Ngomong. Anu sawi niku, kali kagung niku. Niku sesasi bayem niku panen. Itu semua lahan di sini atau ada lahan yang Lahan di sini. Lahan di sini. Lahan di sini ya. Kalau ini kan baru persiapan musim tanam. Terus Kalau di sini berarti satu musim itu berapa kali tanam? 2 kali. 2 kali. 1 tahun 2 kali ya. Termasuk Persiapan di itu Sumur. terutama itu kalau musim kemarau itu kalau kapal nggak jalan itu sini kasihan sekali. Sayur dari Jepara nggak jalan, orang sini mulai kotor-kotoran itu, terutama cabai itu. Yang menyuplai makanan Karimun Jawa itu kapal perang, angkatan perang itu. Jadi waktu musim barat. Musim barat itu bulan apa berarti? Januari biasanya. Oh iya, itu kelompok taninya sejak tahun berapa Pak? Udah lama. Ya, Kecil lama, saya. Hah? Masa kecil saya. Oh, kelompok taninya berarti sejak Udah lama. 81 80-an lah. 80 awal ya. Nah kalau berasnya biasanya gabahnya dikonsumsi sendiri atau pripun? Dikonsumsi sendiri. Ya, sebagian dijual, kalau bagian. dijual, Kan dijual. dijual beras sudah jadi beras tapi bukan gabah. Lho riye nek hitung-hitungannya nek napa gabahe ten mriki disadene pinten? Napa berasnya disadene pinten? Mboten payu agaba mboten enten tumbas gabah to mriki. Lah nek jenengan nyadi beras biasanya pinten? Saniki kula sering sadian masalah alhamdulillah garapane onggo. Nggih. Niku 10.000. 10.000 ya. Kami mau. Itu termasuk sing anu sudah anu premium. Premium nggih. Oh nggih, aset kelompok napa mawon berarti? Aset kelompok itu punya traktor 3 Panen ngoten niku. Nggih. niku alat panen. Alat panen. Perontok padi. Oh, perontok padi, nggih. Tapi sing ngagem diesel. Ngagem genset. Nggih, diesel. Bensin. Oh, sing bensin. 2, terus napa meleh? Sprayer. Semprot itu. Semprot nggih, sprayer. Itu 5 sama 8. 5 sama 8. Pompa air? Pompa air 2. Pompa air 5 sama 8 sih, semuanya 8 gitu.
sama 3. Lo 5 sama 3. Nek 5 sama 8 itu dadine 13. Nek 5 sama 3 dadine 8. Terus punya sumur gali 1. Sumur galian 1. Terus niku Pak, apa namanya peran kelompok itu untuk anggota niku napa mawon sih? Dana itu ya pemakaian traktor itu uang kas itu cuma itu. Kalau traktor ya. Traktor, Alkon, ya, hand sprayer itu ada itu. Jadi setiap kali pemakaian itu. Setiap kali pemakaian untuk Persi uang kas. Kalau keberadaan pupuk dan alat sarana pertaniannya gimana? Jadi kayak obat, pupuk. Ya, itu memang itu yang mau saya omongin itu. Lah pripun sih monggo? Pupuk susah. Tumbasnya mawon susah. Untuk Karimun Jawa itu kendalanya di pupuk dan sama obatnya itu. Pupuk. Itu yang pihak-pihak yang bisa terkait itu bisa membantu gitu. Maunya saya itu. Kalau belinya ke Jepara itu terkadang kitanya nggak sempat. Kalau ke Jepara kan susah sih. Harus nyebrang kapal. Belinya harus banyak. Harus pakai kartu tani juga. Oh iya harus pakai. Lu jenengan pun gak ada kartu. Tapi harus pakai kartu tani nyebrang lagi. Ya, nyebrangnya mawon jam tugas luwe. Temen iki sagete tumbas pupuk niku kalih bakul sing kok Jawa mriki niku. Mriki niku belinya pupuk itu dari bakul material. Pesen itu orang materialan itu. Itu kan salah jalur sebetulnya. Materialnya jadi semen. Gimana? Ya, dia bawa semen, kirim semen ke sini, sekalian bawa pupuk. Termasuk obat-obat pertanian juga ya. Berarti obat pertanian bergantung dari Jepara untuk dikirim ke sini. Panci pesen kali bakul niku mau. Material niku. Itu satu orang namanya. Sing sakit nulung petani mriki. Sing sakit nulung lah niku. Pak Ruken niku. Pak Ruken niku. Sing sakit nulung mriki niku sing sakit tugas niku. Petani mriki tugas mriko ki ambak iku diubang-ubungke nggih perkasa, Pak. Di ngel-ngel ngono ketoke. Nggih. Karimun Jawa itu sebetulnya nggih kajirukin ngono lho, mintanya itu dibantu. Dibantu sistem koperasi penjualan itu. Penjualan pupuknya. Penjualan pupuk, obat itu harus mohon bantuannya lah. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua untuk semoga nanti apa yang kita obrolkan di sini bisa didengar oleh banyak pihak dan bisa menjadi pengetahuan di kelompok-kelompok tani yang lain bahwa di Pulau Karimun ini ternyata juga ada kelompok tani yang nanam padi juga kan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kita ada di Pasar Karimun Jawa, salah satu pasar yang paling ramai di sini. Tapi jam 7 sudah selesai. Yuk kita keliling Pasar Karimun Jawa. Seperti pada umumnya pasar-pasar yang lain, Pasar Karimun Jawa juga selalu ramai dikunjungi. Tidak hanya warga Karimun Jawa, warga Kemojan pun membeli kebutuhannya juga di sini. Kalau yang udang ini di sini sekilo berapa? 100.000. Oh, ini udang tawar apa laut? Udang tawar apa laut? Tawar. Oh, ini udang tawar. Oh, berarti ada yang budidaya tambaknya. Di daerah mana, Bu? Banyak. Oh, di sana ada banyak tambak udang. Oh. Tapi dia dijualnya ke sini toh atau keluar pulau juga? Keluar apa? Udangnya yang di sana. Jawa. Oh, dijualnya ke Jawa juga. Telur saja. Per kilonya ini sementara 26, di sini 26 ya. Enggak apa-apa, ini benar. Kalau telur kan harganya lebih stabil kan. Iya. Kalau ngomong cabai, sayur itu kan naik turun. Naik turunnya. Sektor selanjutnya dari hasil perkebunan yaitu kacang mete.
Masyarakat Karimun Jawa biasa menyebutnya dengan nama ukir. Salah satu pengepul terbesar dari Karimun Jawa yaitu Bapak Daryoto. Kenapa ini tadi kan sempat ngobrol kali Pak Sinten sakdereng? Pak Daryoto. Pak Daryoto. Kalau tadi informasinya katanya jenengan sing paling ageng sadean ukir ten mriki. Ukir juga kacang mete. Kacang mete. Kacang mete. Nah ini kan saya beli. Nggih. Namanya kacang mete. Rumah teng mriki mayoritasé ukir. Ukir. Dadi nek golek kacang mete saya ke Jawen ngono lho. Iya. Tapi jadi menarik ya, kalau di sini kan namanya ukir berarti. Ukir khas Karimun Jawa, orang lihatnya pasti dikiranya kan ukiran kayu. Kula masing-masing kok Mas. Enten sing kula open bakar. Iya. Enten sing kula open kering ngangge bumbu. Iya. Enten sing kering alami. Loh kalau jenengan pemasarannya sampai kemana saja? Kula sampai Kalimantan. Sampai Kalimantan. Oh, jadi itu memang khas dari Karimun ya. Memang orangnya minta tabel dari Karimun Jawa. Oh, gitu. Oh, iya. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Barat belum. Kalau totalnya dalam sekali musim itu jenengan biasanya nyimpennya 5 ton. 5 ton. 5 ton 1 tahun pas. 1 tahun itu 5 ton ya. Nanti tapi kalau ini keserang corona sampai musim sampai sekarang, baru ini selesai corona baru berjalan. Oh iya. Kemarin-kemarin. Kalau musim mete berarti bulan apa sama bulan apa? Sampai biasanya bulan Agustus. Cuman bulan Agustus ya. Satu musim. Satu musim. Saya belinya ya cuma satu musim. Jadi beras tak 1 tahun. Untuk 1 tahun, ya. Kalau habis pertengahan ya nggak ada ukir. Nggak ada ukir tadi ya. Lo pulaknya kemana, belinya kemana? Lo kalau satu pulau ini berarti kan ada 4 desa nih di Karimun kan ada 4 desa. Hampir semua desa ada. Ada. Kalau di Pulau Parang ya juga ada, cuma prosesnya di Pulau Parang lain dari nyambungan Karimun Jawa sini. Bagusan yang dari Karimun Jawa daripada yang di Pulau Parang. Yeah. Kalau yang paling besar di antara 4 desa itu, yang paling besar Telaga, Kemojan. Paling besar mete desa Kemojan. Kalau belinya yang di desa-desa jenengan keliling sendiri atau? Keliling sendiri. Tapi aku di tempat bikin bakul, sama-sama merata kan. Yang nggak punya bisa makan. Iya. Jadi ada yang punya bisa jual. Saya belinya dari bakul, tapi bakulnya di yang keliling di desa-desa ya. Ya memang harus seperti itu, Pak. Terus di rumah saya juga enggak ngupas. Saya mandiri. Maksudnya yang enggak punya kerjaan ya bisa punya kerjaan yang ya gitu loh. Nah, yang ngupas niku berarti tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga. Kalau pun tahu kok, Mas. Metenan itu pun tahun 2001. Meter 2001. Mete saya ngupas sendiri. Seternya sampai Jakarta, juga sampai Bawen, Solo, Pati. Jadi kalau untuk proses 2001 kan belum ada wisata. Ya. Belum sampai semacam ini. Aku keluar terus. Oh, jualnya keluar terus. Ini saya coba-coba sudah satu tahun. Saya coba lokal di sini supaya khas Karimun Jawa mete tidak punah lah. Maksudnya setiap wisatawan datang ada. Ya. Sektor yang terakhir adalah pengrajin kayu yang diolah menjadi cindramata khas Karimun Jawa. Ciri khas Karimun Jawa itu ada ketiga kayu. Ya. Yang pertama itu Dewandaru. Ya. Dewandaru, terus yang kedua itu Stigi, yang ketiga itu Kalimosodo. Cuman yang tidak ada di daerah lain, entah itu di Jawa, entah Kalimantan, itu cuma satu, Dewandaru. Dewandaru. Itu memang ciri khas satu-satunya Karimun Jawa ya Dewandaru itu. Tapi kalau Stigi Jakarta banyak. Jakarta 10.000 ada Stigi. Terus Kalimosodo Kalimantan ada Kalimosodo.
Tapi kalau di Wandaru cuma ada memang cuma adanya di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa ya. Nah kalau spesialnya kayu di Wandaru itu di apanya, Pak? Ceritanya pripun yang di Wandaru ini? Sebenarnya saya nggak berani cerita, Mas. Oh. Karena kalau cerita itu saya itu takut salah, takut gini istilahnya. Kami tidak mau mendahului sama yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena yang kuasalah yang lebih dari segala-galanya. Kan gitu. Untuk sementara ini kan alhamdulillah anak saya bisa ikut menggeluti. Oh. Nah, jadi ini sama anak ya dikerjakannya. Ya, meskipun dari sekolah anak saya kan bisa sebentar-sebentar gitu. Jadi bisa mempunyai sedikit banyak sambil sekolah, bisa kreatif untuk ikut bekerja di pekerjaannya kerajinan ini. Kalau ini berarti dipasarkannya dugi pundi mawon? Kami cukup melayani di rumah dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman, saudara-saudara, kawan-kawan yang istilahnya itu yang perhatian, peduli sama kami sehingga banyak barang-barang yang sudah kami produksi, kami bikin itu semuanya pada pesen, pada mengambil di sini. Oh, jadi langsung ke sini ya. Di balik majunya wisata Karimun Jawa, ternyata sektor agribisnis juga cukup berkembang dan turut menyokong roda ekonomi di Karimun Jawa. Ikuti terus perjalanan Tani Link TV selanjutnya. Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.